Sahabat pembelajar, mari sekarang kita pelajari tentang pemantulan pada cermin lengkung. Sebelumnya perhatikan terlebih dahulu sumber cahaya berikut. Sumber cahaya ini disebut kotak cahaya atau rainbow, yaitu sebuah kotak yang bisa memancarkan cahaya sejajar. Mari kita akan selidiki sifat cahaya yang dipantulkan pada cermin yang berbentuk lengkung. Antara lain, cermin berbentuk lengkung itu adalah cermin cekung. Cermin cekung, bagian yang bisa memantulkan cahaya adalah bagian yang melengkung ke dalam. Sedangkan cermin cembung adalah cermin yang dapat memantulkan cahaya bagian yang melengkung keluar. Jadi secara lengkap, cermin cembung dan cermin cekung bisa kita lengkapi dengan tanda arsiran. Tanda arsiran menunjukkan bahwa bagian tersebut tidak dapat ditembus oleh cahaya. Bagian yang di depan adalah bagian yang dapat memantulkan cahaya. Sekarang mari kita lihat bagaimanakah sifat cahaya sejajar jika melewati permukaan cermin cekung. Nah, kalian bisa mengamati bahwa sinar yang sejajar yang disorotkan pada cermin yang berbentuk cekung, dia akan terkumpul di suatu titik tertentu. Maka, cahaya yang mengumpul seperti ini atau sifat cermin ini disebut konvergen atau mengumpulkan cahaya. Tempat terkumpulnya cahaya ini adalah merupakan titik fokus. Ini adalah titik fokus. Sedangkan kalau kita lewatkan pada cermin cembung, maka cahaya akan terpantul menyebar. Maka cermin cembung kita sebut sebagai cermin divergen karena menyebarkan cahaya. Di manakah titik fokus cermin cembung? Apabila kita perpanjang sinar-sinar pantul tersebut ke arah belakang cermin, maka akan terkumpul di suatu titik tertentu. Inilah yang akhirnya kita sebut sebagai titik fokus cermin cembung. Sahabat cerdas, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini dengan mempelajari lebih lanjut tentang cermin cekung. Cermin cekung, seperti yang sudah kita bicarakan di depan, bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Kita bisa membuat cermin cekung, menggambar cermin cekung dengan jangka terlebih dahulu yang kita siapkan. Kita tetapkan terlebih dahulu titik pusat di mana dia akan ditancapkan. Kita tancapkan jangka di titik ini yang kita beri nama nanti sebagai titik pusat. Nah, kemudian kita buat garis lengkung yang nanti sebagai cermin cekung. Oke. Kemudian kita beri arsiran sebagai tanda bahwa bagian yang ini tidak dapat ditembus oleh cahaya dan bagian yang bisa memantulkan cahaya adalah bagian sebelah kiri. Kita tarik garis dari titik pusat, kita buat garis yang kita sebut nanti sebagai garis sumbu utama. Nah, kita tadi sudah mempelajari bahwa sinar yang sejajar pada sumbu utama ini akan dipantulkan terkumpul di suatu titik tertentu. Nah, titik tertentu itu tadi ternyata tepat berada di tengah-tengah. Titik ini ternyata tepat berada di tengah-tengah antara titik pusat dan
titik kelengkungan cermin. Nah, tempat itu kemudian kita beri nama sebagai titik fokus. Kita hilangkan dulu garis-garisnya. Nah, tempat tadi bertemunya cahaya-cahaya yang terpantul dari cermin ternyata tepat berada di tengah-tengah ini. Ya, untuk berikutnya kita beri nama titik pusat itu sebagai P dan titik tempat berkumpulnya cahaya tadi sebagai titik fokus. Apakah hukum Cornelius berlaku untuk pemantulan pada cermin cekung? Tentu saja tetap berlaku. Mari kita selidiki bersama. Kalau kita mempunyai seberkas sinar yang datang menuju ke titik tertentu di bidang cermin, bidang pantul cermin, maka kita bisa mengukur sudut yang dibentuk. Nah, sudut yang dibentuk ternyata 30 derajat. Dari sini sampai sini 30 derajat. Nah, ini garis normalnya adalah sumbu utama. Karena dia tepat di sumbu utama, maka akan terbentuk sinar pantul yang arahnya juga ke arah 30 derajat. Seperti ini. Oke. Nah, kita dapati bahwa besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Sobat cerdas, bagaimanakah kalau sinar yang datang ke arah sini? Nah, ini adalah sebuah titik yang perlu kita buat garis normalnya, di mana garis normal itu selalu tegak lurus dengan bidang pantul, dan di sini harus melalui titik pusat kelengkungan. Ini adalah garis normalnya. Nah, kemudian kita ukur kembali sudutnya. Ya, kita tempatkan 90-nya di sini. Wow, agak sulit ini. Ya, 25 derajat. Oke, berarti kita juga menghitung 25 derajat dari sini. 10, 25. Maka nanti sinar pantul itu akan melalui 25. Sebentar. Nah, kesinilah ternyata tempat sinar pantul itu. Nah, ini adalah sinar yang membentuk sudut datang sama dengan sudut pantul. Tapi apa keistimewaan sinar ini? Mari kita lihat bahwa sinar yang sejajar sumbu utama ternyata akan dipantulkan tepat melalui titik fokusnya. Tepat melalui titik fokusnya. Sehingga kita tentukan ini sebagai sinar yang sifatnya istimewa. Sinar yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sahabat cerdas, masih ada satu sinar istimewa lagi. Bagaimanakah apabila sinar itu melalui titik pusat kelengkungan cermin? Maka karena sinar ini melalui pusat kelengkungan, maka dia tegak lurus dengan bidang mantul cermin, cahaya akan dipantulkan kembali ke arah semula. Jadi sinar akan dipantulkan kembali ke arah semula. Ini juga merupakan sinar istimewa. Sehingga kita lukiskan sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali ke tempat semula.